Poi hari ini, Kamis 1 Februari 2024 merangkum 3 berita pilihan, antara lain TNI terjunkan 446.219 prajurit jaga pemilu 2024 di Indonesia. Lalu ada berita tim kampanye nasional pasangan calon nomor urut 2 merespon adanya dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia. Hingga agenda kampanye pasangan calon nomor urut 3 bertajuk Salam Konser Metal bakal digelar di Stadion Utama GBK. TNI menggelar apel pasukan pengamanan pemilu 2024 yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia. Apel digelar di Landasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis 1 Februari 2024. Apel dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Muhammad Hasan dan disaksikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebanyak 446.000 personel di seluruh Indonesia melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan pemilu 2024. Apel digelar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden serta legislatif tahun 2024. Apel ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia di wilayah Kodam masing-masing. Pada apel ini, Panglima TNI juga melakukan pengecekan di antaranya kekuatan TNI dan alutsista yang digunakannya. TNI juga ikut membantu KPU dalam pendistribusian logistik pemilu ke dalam pelosok wilayah Indonesia. Apel juga menggelar simulasi konflik sosial, yaitu demonstran yang tidak setuju dengan hasil perhitungan suara. Dan yang paling penting dalam pelaksanaan nanti pemilihan umum, pencoblosan, di mana di situ KPU, Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat, partai politik semua mengawasi pelaksanaan itu sehingga tidak terjadi kecurangan. Dalam KPU terdiri dari beberapa parpol, demikian juga dari Bawaslu juga ada dari beberapa parpol. Saya rasa masing-masing kelompok mengawasi, ya, sehingga tidak ada kecurigaan pada pelaksanaan pencoblosan. Aparatur sipil sudah siap membuat pemilu 2024 aman dan tertib. Bagaimana dengan pemirsa Poi? Sudahkah kalian dengan mantap menentukan calon pemimpinmu? Selanjutnya, tim kampanye nasional pasangan calon nomor urut 2 merespon soal berita viral tentang adanya potensi kecurangan pemilu 2024 yang terjadi di Malaysia. Dugaan adanya potensi kecurangan terekam dalam video berdurasi 1 menit itu, terkait 90% DPT di Malaysia yang sudah tidak bekerja di negeri jiran itu. Terungkap dugaan adanya upaya mencuri suara oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur, temuan 3.000 surat suara yang dikirim via pos bukan ke alamat PPLN, hingga dugaan upaya PPLN menyogok petugas pos agar 7.000 surat suara tidak dikirimkan melalui pos. Adanya potensi kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia dan adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak memiliki integritas. Jika betul perbuatan tersebut nyata terjadi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 489, di mana menyatakan bahwa setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan atau peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 260, pasal 207 dan pasal 213 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 6 juta rupiah. Fritz mengatakan jika dugaan 90% DPT di Malaysia yang tidak akurat terbukti, maka hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 489. Mengacu data KPU tahun 2024, dari total 1,8 juta pemilih luar negeri, mayoritas atau 800.000 pemilih luar negeri berada di Malaysia. Temuan ini harus dapat perhatian khusus dari KPU dan Bawaslu, kalau bisa nih sebelum persoalannya tambah besar. Selanjutnya, sebanyak 134.000 relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan memadati kampanye pasangan calon nomor urut 3 itu yang bertajuk Konser Salam Metal yang akan digelar di Stadion Utama GBK pada Sabtu 3 Februari 2024. Hal itu disampaikan tim kampanye Rumah Pemenangan Pemilu atau TKRPP Erwin Usman saat jumpa pers di Rumah Aspirasi Ganjar Mahfud di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Februari 2024. Erwin menyebut ratusan ribu relawan itu terdiri dari 2.445 organ relawan di TKRPP yang berasal dari Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat. Yang terkonsentrasi di 3 provinsi, Jakarta, Banten, dan Jabar,
Itu insya Allah akan mobilisasi kurang lebih 134.000 relawan untuk hadir di di acara GBK tersebut. Dan kita berharap masyarakat dan juga pengguna jalan yang mungkin saja terganggu dengan mobilisasi tersebut itu bisa memberi pemakluman dan juga membantu memberi akses, karena teman-teman ini datang dari 27 kabupaten kota di Jabar dan juga 8 kabupaten kota yang ada di Banten. Selain dihadiri Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, konser Salam Metal juga akan diramaikan oleh grup band papan atas Slank dan sejumlah artis ibu kota lainnya. Katanya Slank bakal membawakan lagu terbaru yang didedikasikan untuk Paslon 03. Nah, semoga konsernya nanti tidak mengganggu pengguna jalan di sekitar GBK ya. Hari menuju Indonesia memilih. Jangan lupa untuk gunakan hak suaramu. Dan demikian Voi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Voi.id. Sampai jumpa.